Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Diki William Rafandika di pembelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini saya akan memberikan materi tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ada beberapa gambar yang tentu sangat familiar dengan kalian tentunya. Ini adalah gambar Candi Borobudur dan ini adalah gambar Arca Ganesha. Dan ini adalah gambar Arca Lembu Nandi. Dan ini sebuah gambar yang menunjukkan sebuah arca ya. Arca. Dan yang selanjutnya adalah ini adalah gambar candi apa? Ya, betul sekali. Ini adalah Candi Prambanan. Nah, itu dua. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah teori maksudnya agama Hindu di Indonesia. Jadi, anak-anak, agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibagi menjadi dua teori. Yang pertama ada teori pasif, di dalamnya ada tiga teori, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria. Dan selanjutnya adalah teori aktif, yaitu ada teori Sudra dan teori arus balik. Oke, kita langsung masuk ke dalam saja ke teori yang pertama, yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh Vandler, yang mana dia menyebutkan bahwa undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika bisa disamakan, Brahmana adalah seorang pemuka agama. Mungkin kalau saya orang Islam, Brahmana itu berarti Pak Ustadz atau Kiai dan sebagainya. Nah, di teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu masuk ke dalam Indonesia itu dibawa oleh mereka para pemuka agama atau para Brahmana, yang mana kedatangannya sengaja diundang oleh raja-raja di Indonesia dulu untuk istilahnya melantik dan melegitimasi bahwa seorang raja di Indonesia ini sudah setara dengan raja-raja di India. Nah, yang mana ketika Brahmana itu datang ke Indonesia, berarti mereka memberikan ajaran-ajaran atau memberikan petua-petua yang harus ditaati oleh seorang raja. Yang mana raja pun juga tentunya setiap perkataannya diikuti oleh para pengikutnya. Disinilah yang kemudian terjadi bentuk interaksi dan transfer ilmu dari orang yang belum beragama kepada dari orang yang beragama ke orang yang belum beragama. Di sini adalah orang Hindu kepada orang yang belum Hindu. Nah, itu dari Brahmana. Kesimpulannya adalah agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pemuka agama. Di dalam ini adalah Brahmana. Di teori yang kedua adalah teori Waisya yang dicetuskan oleh N.J. Krom, yang mana Waisya ini adalah seorang pedagang. Secara gampangnya adalah agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang-pedagang yang kemudian menetap di permukiman penduduk pribumi. Yang mana ketika para pedagang ini masuk ke pemukiman pribumi, mereka itu mempengaruhi tiga hal. Yang pertama pemerintahan, sosial, dan budaya. Pemerintahan berarti mereka setidaknya datang ke orang-orang yang dianggap penting di pemukiman pribumi. Istilahnya kalau bahasa Jawa ya nuwun sewu kepada mereka. Dan disitulah terjadi interaksi, bertukar informasi dan sebagainya. Ini yang kemudian adanya transfer ilmu dari seorang yang sudah beragama kepada orang yang belum beragama, Hindu ya. Di bidang sosial, tidak sedikit pula yang kemudian mereka itu menetap di sini, menetap di Indonesia, yang kemudian mereka juga istilahnya melakukan perkawinan atau menikah dengan orang-orang pribumi. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang mana seorang istri pun nantinya akan istilahnya mengikuti seorang suami ya. Ketika ada seorang pedagang laki-laki beragama Hindu menikah dengan wanita pribumi ya, lalu wanita pribumi ini juga akan ikut satu agama dengan
yang laki-laki. Nah, budaya berarti kebiasaan-kebiasaan mereka selama bermukim di sini kemudian ditiru oleh orang-orang pribumi. Inilah yang kemudian menjadi adanya komunikasi transfer ilmu tadi, orang-orang yang sudah beragama Hindu kepada orang-orang yang belum beragama Hindu. Nah, teori ini dianggap teori yang paling yang paling kuat karena memang adanya perdagangan dan letak Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk jalur perdagangan ya. Ini yang menyebutkan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah sebagai teori yang paling kuat. Bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang menetap dan bermukim di Indonesia. Nah, selanjutnya di teori yang ketiga ini adalah teori ksatria. Dicetuskan oleh R.C. Majumdar. Disebutkan bahwa perebutan kekuasaan penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah dan melarikan diri ke Nusantara. Jika boleh saya jelaskan secara singkat dan jelas, orang-orang atau raja-raja di India yang mana mengalami pendudukan oleh raja lain, yang kemudian mereka tuh pergi atau melarikan diri, lalu masuk ke Indonesia. Nah, ini yang menjadikan proses adanya pembelajaran agama Hindu di Indonesia ketika raja-raja yang kemudian kalah itu datang ke Indonesia dan mencari penghidupan baru, bermukim, lalu ya bisa dikatakan seperti di Waisa tadi, ada pengaruh sosial, pengaruh budaya yang mana kemudian orang-orang pribumi respect kepada para raja-raja ini yang datang ke Indonesia, yang mana pada akhirnya mereka dianggap spesial. Dan lalu orang-orang pribumi pun akhirnya belajar kebiasaan-kebiasaan dan apa sih yang dilakukan oleh raja-raja di India saat itu. Nah, teori ksatria ini menyebutkan berarti bahwa seorang raja yang istilahnya kalah di India, mengalami pendudukan dan lari ke Nusantara, ke Indonesia, dan lalu menyebarkan agama Hindu. Itu bunyi teori ksatria. Dan ketiga teori inilah yang dinamakan teori aktif. Jadi teori pasif. Yang mana jika dapat diartikan, teori pasif ini adalah istilahnya orang-orang pribumi itu tidak melakukan apapun dalam kegiatan penyebaran agama Hindu. Mereka hanya seperti didatangi oleh tamu, dan kemudian tamu itu ngobrol, pada akhirnya orang-orang pribumi masuk ke dalam orang-orang pribumi itu menerima dan masuk ke dalam agama Hindu. Itu. Yang keempat adalah teori Sudra. Ini salah satu teori aktif yang mana agama Hindu dibawa oleh mereka para pekerja kasar atau budak dan sebagainya, yang dibawa oleh para majikannya datang ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah, di sini seperti yang di Waisa tadi, bahwa mereka menganggap, para pekerja kasar ini menganggap saya harus mencari penghidupan baru ketika di India hanya menjadi seorang pekerja kasar sebagai budak, dan mereka akhirnya melarikan diri atau mereka pergi ke suatu tempat yang mana nanti masuk ke Indonesia. Lalu mereka bergaul dengan orang-orang sekitar, berkomunikasi, yang mana adanya proses belajar bersama di Indonesia. Nah, ini teori Sudra menyebutkan seperti itu, dan ini merupakan salah satu teori yang masuk ke dalam teori aktif, yang mana masyarakat pribumi pun secara aktif untuk belajar dengan orang-orang Sudra atau orang-orang pekerja kasar. Teori ini disebutkan oleh Van Faber. Dan teori terakhir adalah teori arus balik yang dicetuskan oleh F.D.K. Bos, yang mana orang-orang pribumi yang sudah mulai tertarik dengan agama, kemudian mereka belajar tentang agama itu ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat yang kuat agama tersebut. Di Hindu, berarti orang-orang pribumi yang berminat atau orang-orang pribumi yang menginginkan belajar beragama, itu datang ke India untuk belajar agama, untuk mencari sebuah pedoman hidup, yang mana setelah mereka pulang dari India, mereka menyebarkan agamanya di lingkungan mereka masing-masing. Nah,
teori arus balik juga kuat karena banyak orang yang menyebutkan bahwa tidak sedikit pula kemudian orang-orang pribumi itu yang menginginkan belajar beragama. Ini juga menjadi salah satu teori aktif di mana orang-orang pribumi secara aktif belajar beragama Hindu. Itu tadi adalah teori-teori agama Hindu masuk ke dalam Indonesia atau Nusantara. Nah, selanjutnya adalah bagaimana agama Buddha berkembang di Indonesia. Agama Buddha merupakan agama pembaharu dari agama Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Nah, ada dua teori yang menyebutkan bahwa agama Buddha itu masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur perdagangan, berarti disebutkannya sama seperti yang tadi. Dan yang kedua adalah adanya utusan keagamaan atau disebut adanya orang-orang Buddha. Saya kasih dulu nih. Adanya utusan keagamaan agama Buddha yang memang diundang atau datang ke Indonesia, disebut Dharma Duta. Jika kita boleh compare atau menyamakan atau istilahnya membandingkan, perdagangan bunyinya sama seperti teori Waisya, yang mana agama Buddha dibawa oleh para pedagang, dan Dharma Duta adalah sama dengan teori Brahmana, di mana agama Buddha dibawa oleh pemuka agama Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Jika ada kesalahan, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.